Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial CRUD Firebase bersama saya Benny. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ke yang namanya edit dan hapus, update dan hapus data yang ada di Firebase ya. Nah, sebelumnya kita sudah sampai sini. Nah, ketika kita klik button lihat data, nanti muncul data-data yang kita punya di Firebase ya. Sekarang kita pengen yang seperti apa? Kita pengen yang seperti ini. Ini adalah akun demo. Kalau saya melihat ada apa data yang salah input, saya bisa klik ini, kemudian saya bisa rubah ini. Misalnya ASD ini menjadi kewarganegaraan misalnya ya. Nilainya bisa kita rubah jadi 70. Kemudian kita update, muncul berhasil mengupdate data. Kemudian kita kembali ke sini ya, lihat data. Nah, ini nanti berubah menjadi kewarganegaraan. Terus kalau saya pengen hapus 004 ini, saya tinggal klik 004, kemudian hapus data. Nah, itu dia bisa menghapus data. Nah, kita sampai ini dulu ya, sampai edit dulu, edit data. Oke, untuk membuat edit data seperti ini kita perlu bikin activity baru ya, activity baru. Oke, activity baru ini dia ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 edit text dan 2 button. Oke, kita coba lihat ya. Cara bikinnya adalah teman-teman ke project, kemudian klik kanan di package-nya, new activity, kemudian di sini empty activity. Kemudian di sini kasih nama detail data ya. Detail data itu fungsinya untuk menampilkan menampilkan data secara utuh. Karena apa? Karena kalau ditampil data aja, kalau ditampil data doang, yang muncul itu cuma informasi singkat ya. Kita pengen ada sebuah activity yang bisa menampilkan keseluruhan data ya, bukan cuma kode mata kuliah sama nilai akhirnya, tapi juga rincian mengenai nilai tugas, kuis, UTS dan UASnya. Maka di sini kita bikin activity baru namanya detail data. Oke, kalau sudah finish saja. Detail data ini arsitektur atau tampilannya mirip dengan main activity ya. Oke, kita hapus dulu aja yang tampil data. Oke, yang ini. Nah, tampilannya sama dengan main activity dengan tambahan nilai akhir ya. Oke, caranya berarti gimana? Berarti ini saya coba lihat dulu deh, ada berapa tadi? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 edit text. Berarti kita tambahkan tadi 7 edit text. 1 2 3 4 5 6 7, 1 button, 2 button. Oke, klik yang pertama edit textnya, kemudian tambahkan constraint atas, constraint kiri kanan nih horizontally, kemudian kita ini ubah ID nya, edit kode MK gitu ya, enter, refactor. Kemudian untuk yang salah, masih belum. Ini width-nya 0 dp, teksnya kosongkan, kemudian constraint-nya 16 kiri, 16 atas, 16 kanan, nggak usah ada hint ya. Kemudian di sini edit text kedua, ID-nya edit nama MK, kemudian pakai ini width-nya 0 dp. Constraint kiri kanannya saya lupa, horizontally. Kemudian teksnya hapus, margin kiri 16, atas 8, kanan 16 ya. Lanjut edit teks ketiga, ini untuk nilai tugas, edit tugas gitu ya. Kemudian di sini width-nya 0 dp, teks hapus, kemudian constraint kiri kanannya. Oke,
16 kiri, 8 atas, 16 kanan. Selanjutnya untuk yang quiz, horizontally constraint itu horizontal, edit quiz ya, enter, kemudian width-nya, kemudian teksnya, kemudian kiri, atas, dan kanannya. Oke, kemudian untuk edit teks kelima, constraint. Oke, teman-teman ikuti aja ya daripada saya ngomong terus-terus. Edit apa ya, edit TS ya. Oke, untuk button ini nggak usah nggak usah dikasih ID, cukup width, kemudian teksnya itu update, kemudian constant kiri 16, 8 atas, 16 kanan, kemudian juga untuk hapusnya ini horizontally, width-nya 0, kemudian teksnya delete aja ya, delete seperti ini, kiri 16, 8 atas, 16. Oke. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, sekarang coba saya tunjukkan dulu yang demo punya orang ya. Nah, demo di sini ketika saya klik yang ini, saya klik salah satu aja deh ya. Saya klik. Nah, nanti dia akan pindah ke halaman detail data. Nah, gitu. Nah, yang kita kan belum ada ini ya, belum ada instruksi untuk bisa berpindah ya. Maksudnya ketika diklik nggak ngapa-ngapain. Nah, artinya ada yang perlu ditambah pula di sini di detail data. Nah, oke, berarti kita ke detail ke tampil data dulu. Kita tambahkan instruksi yang diperlukan. Oke, saya lihat coding ini ya. Oke, bentar ya. Nah, kita mulai dari atas dulu. Nah, di sini kita perlu menyamakan dengan coding yang ada. Kita tambahkan nih track, bukan track T ya, tapi track ID. Oke, track ID ini digunakan untuk apa? Nah, ini nanti digunakan untuk kita mengirim ID sistem ID data ke detail data ya. Karena kan kalau di website tuh kita menghapus atau mengedit data itu kan harus tahu ID-nya, ID dari data tersebut ya kan, kita kirim melalui alamat URL ya kan, supaya bisa diedit. Nah, atau supaya bisa dihapus. Nah, sama juga di Java ini kita perlu mengirim ID dari data yang kita ID dari data yang kita pilih untuk diedit atau dihapus. Oke. Kemudian kita tambahkan juga di sini track ID sama dengan new array list. Oke, titik koma. Selanjutnya kita tambahkan di bagian sini. Nah, gitu ya. Track ID add. Nah, add kode MK. Kode MK kan primary key-nya, maka itu yang harus kita kita masukkan di track ID. Oke, kemudian nah, supaya sistem kita kalau konten ini diklik atau data-data ini diklik bisa berubah ke halaman detail data, maka kita harus bikin sebuah ini ya, sebuah on click listener ya, untuk list view-nya. List view set on
item klik listener. Oke, new spasi enter aja adapter ini. Kemudian kita ininya apa, kita pakai pindahnya itu kan pakai intent ya, intent. Nama intentnya adalah detail data ya kan. Namanya nggak mesti sama ya, nggak mesti mirip dengan ini juga, nggak mesti. Yang penting ininya nih, isi dari coding intentnya. Intent kita pindah dari mana, kita pindah dari tampil data .this ya. Sekarang kita berada di tampil data .this. Menuju mana? Kita menuju ini detail data .class ya. Oke, .class titik koma. Setelah itu kita ini enter. Nah, tadi ID yang kita masukkan di sini harus kita kirim ke detail data. Caranya gimana? Kita menggunakan intent kan. Nah, kita selipkan di detail data put extra. Nah, extra nama yang kita lakukan apa? ID-nya itu kan kode ini ya, kode MK. Oke, berarti sini kode MK. Nah, nilainya diambil dari apa? Dari tag ID nya, tag ID yang ini. Tag ID, track ID. Nah, get i itu diambil dari posisi ini. Nah, posisi ini. Karena list dan track ID ini nilainya pasti sama ya. Nilainya kalau list ID kan lebih kompleks ya. Ada kode MK, ada nama MK dan ada NA. Tapi untuk track ID ini nilainya itu cuma kode MK. Nah, akan tetapi indeks dari datanya itu sama, mulai dari 0. Berapapun jumlah data yang ada list data, pasti jumlahnya sama. Artinya dia mulai sama-sama dengan indeks, mereka punya indeks yang sama ya. Indeks awal 0 dan indeks akhir sekian gitu ya. Nah, artinya kita bisa mengakali itu, kita mengambil ID itu pasti sesuai dengan posisi dari i ini ya. Nah, gitu, kira-kira gitu deh. Oke. Kemudian di sini titik koma aja. Kemudian di sini start activity. Kemudian bentar ya, saya lihat dulu. Activity, kemudian salah. Detail data. Oke teman-teman, kita coba dulu deh. Bisa nggak dia membuka activity baru? Oke, kita coba lagi. Oke, klik. Seharusnya kalau kita klik salah satu ini, dia bisa membuka activity baru. Nah, oke ya, nggak ada error. Itu intinya nggak ada error dulu. Nah, sekarang karena dia sudah bisa membuka ini, membuka detail data. Nah, kita harus sini. Oke, kita ke detail data. Nah, cara kerja selanjutnya apa? Ini kan kita kosong nih. Di detail data ini kan kosong. Tapi kalau di demo itu muncul data-data, secara otomatis muncul data-data dari item yang kita pilih ya kan. Misalnya nih 3. Muncul itemnya sesuai. Nah, cara menampilkan ini gimana? Nah, itu ya. Kita akan coba bikin. Tapi sebelumnya mungkin saya pause dulu deh. Oke, teman-teman. Jadi gimana caranya menampilkan data-data ini di sistem kita ya. Oke, kita kembali ke Android Studio. Kemudian di mana ya? Oke, bentar. Nah, detail data seperti ini. Oke, kita ke detail data. Sini akan saya sesuaikan dulu ya. Oke, sini Firebase, database kita, kemudian database reference tabelnya. Nah, kemudian kita di sini kan menggunakan berapa komponen nih? 1 sampai 7 ya. Oke, 1 sampai 7 berarti edit text ada 7. Kode MK, nama MK, tugas, kuis, UTS, UAS sama NA ya.
NA. Selanjutnya tadi kita harus cari dulu komponennya. Untuk kode MK itu apa sih? Find view by r.id, edit kode MK ya, titik koma. Untuk nama MK, find view by r.id, edit nama MK, titik koma, Ctrl D. Ini edit apa ya? Ini untuk tugas ya, tugas kemudian susah ya kalau Ctrl D, manual aja deh. Find view r.id, edit quiz. Nah, quiz, kemudian UTS, find r.id nya, edit apa nih, UTS, oke. Titik koma, UAS, find view r.id, edit UAS ya, UAS. Kemudian satu lagi NA sama dengan find r.id.edit NA. Ada nggak? Nah, ini ada, titik koma. Oke, kemudian gimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya gini. Oke. Untuk menampilkan data di situ, nah, kita harus ini teman-teman. Kalau di web itu kan menampilkan data di detail itu kan setelah kita kirim ID-nya dari tampil data. Misalkan kirim ID-nya, berarti di detail data itu harus kita ambil dulu data yang dikirim melalui tampil data itu tadi, ya kan? Nah, cara mengambil data yang dikirim dari apa? Coba saya perlihatkan dulu deh. Nah, di sini kan di tampil data itu kita kan mengirim variabel kode MK dengan nilainya ID atau kode MK, ya kan? Maka di detail data ini kita harus ambil kode MK tersebut, kode MK yang dikirim. Oke, cara ngambilnya di sini seperti ini. Intent, kita menggunakan intent ya, intent kode MK. Jangan kode MK, intent aja ya. Intent sama dengan get intent ya kan. Kemudian di sini get intent, oke, titik koma. Kemudian di sini kita bikin string, variable string, sebut aja kode, singkatan dari kode MK ya. Kita nggak mungkin bikin kode MK seperti ini karena sudah ada di sini ya. Nama ini nggak mungkin kode MK karena sudah ada seperti ini. Saya pengen kode aja deh. Kemudian intent dot get reference, get string extra ini untuk mengambil ini kita copy aja variabel yang kita kirim dari tampil data ke sini, get string extra. Nah, nama string atau nama variabel yang dikirim itu yang ini ya. Oke, nah ini seperti ini, get string extra, titik koma. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan ID atau kode dari database kita. Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan menampilkan data yang dimaksud ya, data yang sesuai dengan ID-nya 001 contohnya ya. Oke, contohnya ID-nya 001 atau kode MK-nya 001, maka database sama dengan Firebase cari database kita, kemudian tabel sama dengan database get reference atau tabel. Nama tabelnya adalah nama tabel kita tuh apa? Saya selalu lupa ya. Ini nih. Oke, paste. Kemudian kita mengambil data di database, oke. Kemudian titik koma. Kita cari tabel maksudnya. Kemudian untuk menampilkannya kita bisa pakai query. Oke, ini kalau merah alt enter aja. Alt enter. Oke, enter aja.
Oke, kemudian query tabel, kita ambil data dari tabel, order by. Nah, dia diurutkan dari mana? Dari sini nih. Dari apa? Dan ini kan 01 kan kode MK ya. Nah, berarti pengurutannya itu dari kode MK. Order by kode MK. Bentar, nama punya kita apa? Oh, nama kita kode doang, bukan kode MK ya. Kalau di sini punya mereka itu kode MK. Nah, di sini punya kita kode biasa. Oke, berarti bukan kode MK tapi kode biasa. Order by. Nah, kode MK yang mana? Kan database ini kan kode MK-nya ada 001 dan 002. Kita pilih tadi contohnya adalah 001. Berarti di sini harus sama dengan 001. Untuk mengetahui sama dengan 001 kan diambil dari tampil data tuh. Nah, tampil data ini pesannya diambil dari kode. Nah, kan kode itu berisi dari variabel yang kita kirim dari tampil data. Nah, maka di sini dot ambil data yang sama dengan kode untuk kode di tabel database-nya. Kira-kira gitu. Order by, oh salah, bukan key tapi child ya. Order by child. Oke, seperti itu. Kemudian, nah supaya dia ini untuk menampilkannya ditambahkan lagi query dot add listener for single value, new value event listener. Oke, enter, otomatis muncul kode seperti ini. Nah, lalu kita bisa menampilkan datanya ya. Nah, sebelum bisa ditampilkan, data dari database itu harus disimpan di ini, harus disimpan di variabel dulu. Tipe datanya string kan. Nah, DB itu singkatan dari database ini untuk mengindikasikan sebagai penanda bahwa variabel ini menyimpan data dari database. DB kode untuk menyimpan kode MK dari database. Snapshot itu diambil dari sini. Jadi snapshot itu array dari database ya. Snapshot, nama childnya itu harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan kode ini ya. Kode kan diambil dari 001 ya, anak dari 001. Nah, kan kita mau mengambil nilai kode ini nih. Nah, ya, kode ini merupakan anak dari 001. 001 itu diambil nilainya dari variabel kode ini. Nah, seperti itu ya. Titik. Oke, kode oke sama ya, nggak ada yang salah. Kode child, anak yang diambil adalah kode ini. Kode itu diambil dari ini nih. Nama field ini kode ya. Kalau di sini kode MK berarti di situ di kode MK juga. Oke. Kemudian get value. Nah, di sini get value kemudian dikonversi ke string.class titik koma gitu ya. Seharusnya nggak ada error kalau seperti ini, kalau udah benar. Oke, kita buat lagi untuk berapa data gitu. Tadi baru untuk kode tuh 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya. Oke, saya lihatnya di sini aja. Oh bukan, nggak usah gini, Ctrl D aja. Oke, DB nama MK diambilnya anak dari nama ya. Nama nih saya kayak gini supaya bisa melihat ini, melihat file-filenya. Ctrl D lagi. Salah. Kenapa? Oh, salah. Ctrl D, N-nya besar, sorry. Habis nama itu tugas. Dan di sini berarti tugas. Ctrl D, habis tugas ada quiz. Diambil dari file quiz. Ctrl D, habis quiz itu ada UTS ya. TS diambil dari field UTS. Kemudian ada UAS diambil dari UAS. Terakhir ada NA diambil dari NA ya. Kemudian setelah kita berhasil mengambilnya, nah baru kita bisa tampilkan ke sini. Kita tampilkan ke edit text-nya.
ID edit text-nya apa nih? Untuk yang kode MK, ID-nya ini kode MK, kita pakai yang kode MK dot set text sesuai dengan DB kode. Nah, dari variabel yang kita ambil tadi ya. Ada berapa sih? Ada 7. Kita tambahkan 6 lagi berarti. Tuwaga Padma. Oke. Nama MK ambil dari sini. Yang tugas. Nah, ada tugas. Kuis. Sorry. Kemudian TS dari sini, kemudian OAS paste, Ctrl D satu lagi ya, NA nilainya diambil dari DBNA. Kemudian kita bisa langsung coba saja, mudah-mudahan nggak ada error. Kita bisa menampilkan datanya di sini. Oke, salah. Oh ya, kita run ulang. Oke, ini gagal pasti. Run ulang. Oke, run ulang. Lihat data. Kita pilih data yang kedua mungkin ya, data yang kedua. Nah, nanti muncul datanya seperti ini. Oke, kira-kira sampai sini berhasil teman-teman. Di sini perlu kita rubah untuk yang ini ya, untuk yang kode mata kuliah sama nilai akhir. Nah, kode mata kuliah itu kan primary key itu nggak boleh diedit ya. Nah, sama nilai akhir ini kan hasil perhitungan otomatis dari 4 nilai ini. Nah, artinya juga nggak boleh diedit secara otomatis, nggak boleh diedit secara manual. Nah, maka kita perlu menjadikannya seperti yang di demo ini. Nah, dia nggak bisa diedit untuk kode MK yang di sini sama NA-nya. Caranya gimana? Oke, kita ke sini, ke activity detail data, kemudian klik yang kode MK ini, cari atribut enable. Nah, di sini klik, nah pilih false ya. Kita bisa diklik false, diketikin aja bisa. Kemudian sama ya untuk yang NA juga false juga ya. Ketikin aja false. Oke. Nah, nanti kalau kita run seharusnya kalau kita tampilkan datanya ini sudah nggak bisa lagi diedit. Nah, gitu ya, karena dia prinsipnya itu dia prinsipnya dia itu merupakan data yang secara otomatis dihasilkan dari sistem. Oke. Nah, ini baru menampilkan data, belum lagi untuk update-nya. Banyak ya. Oke, tapi nggak sebentar aja kok. Oke, untuk update data ini sebenarnya konsepnya itu sama dengan menampilkan, memasukkan data. Jadi konsepnya sama dengan simpan data ini, gitu ya. Maka caranya gimana? Oh, gampang. Berarti kita tinggal copy aja yang di main activity ini. Ini kan ada untuk simpan data ya. Copy, teman-teman pindah ke detail data, tambahkan di bagian bawah sini sebelum kurung tutup akhir, paste. Kemudian simpannya kita rubah jadi update. Nah, gitu ya. Simpannya juga dirubah jadi update. Lalu kita sesuaikan nama-namanya. Tugas nih jadi tugas. Nah, kuis was. Oke. String NA. Kemudian main activity toast make only nggak usah. Hapus saja. Kemudian tugas. String tugas. Oh ya, ini nggak boleh ada ini ya. Oke, kita bedakan dengan tambahkan tambahkan ini aja. Tambahkan ini. Nah, seperti ini. Oke, berarti tugas itu paste. Nah, oke, kuis, oke. Tes was, oke. Kemudian di sini juga sama ya. Nah, kita sesuaikan aja variabel, nama-nama variabelnya, teman-teman. Tugas ini, nah yang ini pokoknya sesuatu yang mencurigakan aja ya, harus di untuk kode harus disesuaikan. Kode ini kita bisa ambil dari sini. Oke, nah gitu ya. Nah, sekarang kita bisa coba untuk update-nya. Oh ya, buttonnya belum kita on click ya, belum kita tambahkan. Oke, klik button update, kemudian kita cari atribut on click, pilih update. Oke, merah ini kenapa ya?
Oh, nggak apa-apa. Oke, sudah ya, kita sudah klik, sudah pilih on kliknya. Sekarang seharusnya sudah kita bisa run datanya. Oke, perhatikan kita akan merubah data yang pertama mungkin. Oh salah, ini harus di run ulang. Oke, run ulang. Oke, sudah muncul. Kita tampilkan. Nah, lihat data. Kita akan edit data yang satu. Mudah-mudahan benar ya. Ini namanya mobile. Kita coba salah-salahin aja. Pemrograman biasa ya. Kemudian ini nilainya salah-salahin aja deh. Nilainya oke, nilainya oke, nggak ada yang benar lah ya. Kita update. Seharusnya ini kalau bekerja dengan baik ini juga ikut ke rubah. Nah gitu ya. Yang berubah yang mana? Yang berubahnya cuma pokoknya semua data selain kode ini berubah ya. Semua data selain kode itu berubah. Nah gitu teman-teman. Konsep untuk update itu sama dengan untuk input data. Codingnya persis sama ya. Karena memang kenapa sama? Nah karena untuk input data itu kita nggak boleh nginput data yang ID-nya sama dengan yang sudah ada di Firebase gitu ya. Nah otomatis dengan konsep yang seperti itu ya, untuk edit data kita cuma kasih input instruksi untuk input data, karena kan dia sistemnya itu secara otomatis akan menambahkan atau merubah data yang mana sudah ada di sistem tapi dengan primary key yang sama dengan yang sudah ada. Nah gitu. Oke, kira-kira itu untuk update data. Kita lanjutkan nanti untuk delete data ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.